Baik anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang dinafikan oleh Allah SWT dalam ayat ini, wala syafa'at. Pada hari itu tidak ada lagi syafaat. Apa artinya syafaat? Syafaat itu diambil dari kata syafaat. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watar. Syaf itu lawan dari watar. Watar, witir, apa artinya witir? Ganjil kan? Satu. Kalau syaf, genap berarti. Jadi witir satu atau ganjil, syafa' itu berpasangan atau genap. Kata syafaat ya diambil dari kata syafa'ah. Artinya secara istilah, syafaat adalah perantara. Anggaplah seperti ini. Kamu butuh bantuan dari bupati, tapi kamu orang yang tidak dikenal oleh bupati, orang jauh dari bupati, tidak dikenal. Kamu malu-malu untuk meminta bantuan langsung ke Pak Bupati. Ada orang dekatnya Pak Bupati yang kamu minta tolong sama dia, bisa datang ke Pak Bupati untuk dimintakan bantuan. Ini syafaat. Jadi orang kedua ini yang membantu Anda supaya keinginan Anda terwujud, itu namanya syafi'un, orang yang memberi syafaat. Kalau bupatinya menerima permohonan dari orang kedua ini, namanya musaffi', orang yang menerima syafaat. Orang yang kedua yang diterima permohonannya juga dinamakan musaffa', orang yang diterima permohonannya. Nah, syafaat di sini yang ditiadakan nanti di hari akhirat itu berdasarkan dari beberapa ayat ya. Pada hari itu masing-masing orang itu tergantung kepada amalannya. Jadi setinggi apapun, semulia apapun kedudukannya seseorang di sisi Allah, itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang terdekat. Anggaplah seperti ini. Orang yang paling mulia dalam agama kan para ulama, gitu kan? Setinggi apapun kemuliaannya di sisi Allah, maka mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang dikenalinya atau orang terdekatnya sekalipun. Jadi dia tidak bisa datang kepada Allah, ya Allah, bisakah dibebaskan si fulan dari siksa? Tidak bisa. Tidak bisa lagi seperti itu. Tidak ada lagi syafaat. Itu secara umum gambaran daripada syafaat. Kalau kita melihat beberapa ayat lain ketika bercerita tentang syafaat, itu seakan-akan ada dua ayat yang saling bertolak belakang. Ada ayat yang mengatakan pada hari itu, pada hari kiamat tidak ada lagi syafaat. Di ayat lain mengindikasikan bahwasanya pada hari kiamat itu ada syafaat. Misalkan dalam ayat ini Allah SWT mengatakan la syafaat, tidak ada lagi syafaat. Tapi di ayat lain mengatakan ada syafaat. Seperti di ayat berikutnya insyaallah kita akan bahas, man dzalladzi yashfa'u indallah illa bi'idznih. Siapa yang akan memberikan syafaat di sisi Allah SWT kecuali orang yang telah diberikan izin oleh Allah. Berarti ada syafaat. Karena itu ya, golongan-golongan umat Islam ada yang mengatakan tidak ada syafaat sama sekali di hari kiamat, dan itu pendapatnya Mu'tazilah. Mengatakan di hari kiamat tidak ada lagi syafaat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada lagi seorang yang bisa menolong orang lain. Tapi dalam ayat ini justru mengatakan ada syafaat bagi orang yang diizinkan oleh Allah SWT untuk bersyafaat. Bahkan dalam hadis juga Nabi SAW banyak sekali menyebutkan bahwasanya di hari kiamat itu ada syafaat. Seperti contohnya hadis yang banyak kita hafal, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafi'an, penolong kepada orang yang membacanya. Berarti ada syafaatnya, ada syafaat. Nah, bagaimana menggabungkan dua ayat seperti ini supaya kita tidak gagal paham dalam memahami ayat Al-Quran?
Cara menggabungkannya, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah syafaat kepada orang-orang non-Islam. Jadi bagi mereka tidak ada syafaat. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang masih ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar zarrah, maka insyaallah dia akan mendapatkan syafaat dari orang lain. Tentu orang ini kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu seperti ini. Beliau pernah ditanya, yang bertanya itu adalah Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dari hatinya yang ikhlas. Jadi semua orang yang Islam, orang yang mukmin, mukminnya bukan dibuat-buat, tapi betul-betul mukmin dari hatinya yang tulus, insyaallah dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Itu enaknya dan beruntungnya orang jadi Islam. Walaupun orangnya miskin, tapi dia Islam, di akhirat nanti insyaallah dia akan dapat syafaat. Ini syafaat Nabi juga. Banyak macam-macam syafaat Nabi SAW nanti di hari kiamat. Ada bentuk syafaat Nabi SAW, yaitu syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi SAW di padang mahsyar. Ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, bayangkan semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal di dunia ini, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Berapa banyaknya kira-kira? Tidak ada yang bisa menghitungnya. Apakah itu yang meninggal nanti sudah tua, atau meninggal memang baru keluar dari perut ibunya? Semuanya itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan di dalam satu tempat, yaitu pada mahsyar. Pada hari itu, satu hari perbandingannya dengan hari dunia berapa? 50.000 tahun. Jadi kalau kita kali-kalikannya 50.000 tahun, wah, ada yang kira-kira bisa hidup sampai sekian? Tidak ada ya? Tidak ada. 50.000 tahun. Matahari sudah dekat di atas kepala, orang berkeringatan. Bagaimana tidak yang kesulitan pada saat ini? Orang-orang kesulitan. Akhirnya apa? Manusia pada saat itu bersepakat. Bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta beliau supaya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar persidangan disegerakan. Mereka tidak tahan lagi kesulitan pada saat itu. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi. Pada hari ini saya mengurus diriku sendiri. Saya tidak bisa datang kepada Allah menghadap. Saya malu menghadap kepada Allah. Karena dulu waktu saya hidup, saya pernah melanggar. Datang lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sama jawabannya. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama jawabannya. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa sama jawabannya. Datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, insyaallah saya akan datang menghadap kepada Allah. Datang menghadap kepada Allah. Dengan permintaan beliau, Allah Subhanahu wa taala mengadili semua manusia. Kalau di dunia ini pengadilan satu kasus saja diadili itu biasa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, sangat cepat penghisabannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat, sangat cepat. Semua manusia diadili. Itu yang pertama bentuk syafaat Nabi. Bentuk syafaat Nabi yang kedua, pintu surga tidak diizinkan untuk dibuka kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pertama membukanya. Masuklah orang-orang yang beriman.
Bentuk syafaat ketiga, dan ini bukan cuma syafaat yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi syafaat ini juga dilakukan oleh malaikat. Syafaat ini dilakukan oleh orang-orang saleh. Syafaat ini dilakukan oleh semua nabi. Syafaat ini dilakukan oleh ulama. Syafaat ini dilakukan oleh para orang-orang yang mati syahid. Apa itu? Syafaat mengeluarkan orang dari api neraka. Wah, satu di dunia ini perbuatannya Masya Allah, kalau bisa dikatakan mungkin tidak ada kebaikan yang dia lakukan, tapi masih tetap ada iman dalam hatinya. Nanti di hari kiamat Nabi SAW meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah orang yang ada dalam hatinya iman walaupun sebesar zarrah dari api neraka. Diterima permintaannya oleh Allah SWT, dikeluarkan. Bahkan ada pada hari itu semuanya anggota tubuhnya hangus, sudah menjadi arang, tidak dikenali lagi. Ini bukan dongeng ya, ini pasti semuanya akan melaluinya. Ini keimanan yang bercerita. Kalau masalah seperti ini jangan akal yang dikedepankan, karena bisa-bisa saja kita seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika mendengar Nabi SAW membacakan ayat yang bercerita bahwasanya tumbuh di dalam api neraka satu pohon yang namanya pohon zakum, dan itu menjadi makanan orang-orang penghuni neraka. Abu Jahal datang menghina Nabi. Wah, kamu ini sudah gila betul. Di mana ada pohon tumbuh dalam api? Tidak masuk akal. Karena dia mengukur dengan ukuran dunia, bukan mengukur dengan ukuran iman. Ya, jangankan dalam api, ada tumbuhan yang bisa tumbuh di bawah terik matahari saja 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan atau 1 tahun kemarau, habis tumbuh-tumbuhan mati. Apalagi mau tumbuh dalam api. Ini akalnya Abu Jahal. Dalam beragama jangan sekali-kali cuma mengedepankan akal tanpa mengikuti dalil. Bahaya. Kita bisa menjadi seperti Abu Jahal, bahkan bisa menjadi seperti iblis. Iblis kan lebih mengedepankan akalnya, dan dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan, bagaimana saya bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api? Yang mana lebih mulia, api atau tanah? Tanahnya diinjak-injak, kalau apinya lari naik. Itu akalnya yang digunakan, karena dia cuma menggunakan akalnya menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaidah makan juga syubhat, dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang munafik sekarang. Syubhat itu diambil dari kata syabah, sama, alasan-alasan yang mirip-mirip dengan kebenaran, padahal itu kejahatan besar. Coba kalau dipikir-pikir sekilas, logikanya iblis kami yang benar tuh? Benar. Masa seperti iblis yang lebih mulia dibandingkan dengan Adam diperintahkan bersujud? Mirip-mirip dengan kebenaran, tapi ini menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya, dan itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang munafik sekarang. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu orang-orang yang beriman, tetapi justru mereka menipu dirinya sendiri. Kejadiannya seperti ini diberitakan, dibalik kejadiannya. Yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Auzubillah. Insyaallah yang salah itu pasti akan terungkap. Bagaimanapun pintarnya seorang menyembunyikan kesalahan, pasti suatu saat akan terbongkar. Coba lihat bagaimana pintarnya saudaranya Nabi Yusuf menyembunyikan kesalahannya, datang kepada ayahnya. Wahai ayahku, menangis. Dia pura-pura menangis. Baru membawa darah, ternyata darah yang dibawa adalah darah singa. Dilumurkan ke pakaiannya. Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada bapaknya, menangis, pura-pura dia menangis di depan ayahnya. Wahai ayahku, ini pakaiannya Nabi Yusuf yang sudah dimakan oleh singa. Coba, padahal mereka membuangnya ke dalam sumur. Ya. Tapi nanti beberapa tahun kemudian terungkap, ternyata kamu adalah pembohong. Bagaimanapun seseorang menyembunyikan kesalahan, pasti suatu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, coba kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meniadakan pada hari itu tukar menukar atau jual beli. Allah meniadakan pada hari itu persahabatan. Allah meniadakan pada hari itu syafaat. Kenapa cuma 3 ini yang ditiadakan oleh Allah SWT? Padahal wal mulku yawma idzin lillah. Semua kekuasaan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 hal ini itu yang banyak dilakukan oleh orang di dunia ini supaya lolos dari hukuman. Ini yang paling banyak dilakukan oleh orang.
Ya, saya katakan tadi, orang yang berduit bisa membeli hukum. Akhirnya lolos dari hukuman. Oke? Ada orang yang sebenarnya dia melakukan kriminal, tapi karena ada temannya di dalam kursi jabatan bisa lolos pertemanan. Itu dibantu oleh temannya. Oke? Ada orang yang melakukan tindakan kriminal karena dia meminta orang terdekat pejabat tinggi ya supaya diloloskan syafaat. Ya toh? Jadi 3 hal ini banyak dilakukan oleh orang untuk melepaskan diri dari hukum dunia. Tapi di akhirat nanti tidak ada lagi hal seperti ini. Tidak ada lagi hal seperti ini. Yang berguna pada saat itu adalah iman wal amalus salih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dengan iman, bersih dengan amal saleh, bersih dengan sifat-sifat yang terpuji. Oke, saya kira cukup sampai sekian apa yang kita bisa kaji pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan berberkah bagi kita semuanya. Dan saya ingatkan kembali, tolong ya, kajian-kajian seperti ini jangan kita cuma sekedar mengetahui tapi tidak ada pengamalannya dalam kehidupan. Ilmu itu bukan tujuan utama, ya. Ilmu itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah beramal. Ilmu itu cuma jalan, tujuannya adalah beramal. Ini catat dalam hatinya supaya tidak dilupa, ya. Ilmu itu bukan tujuan, tapi dia cuma wasilah atau jalan. Tujuannya adalah beramal. Mari kita mengakhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.